Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang indeks harga, di mana pengertian dari indeks harga adalah catatan sistematis yang berisi tentang persentase kenaikan harga pada periode tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Saat terjadi kenaikan harga secara terus-menerus, itulah yang dikatakan sebagai inflasi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Sudah pernah dengar kata-kata inflasi? Belum. Bener belum? Dengar aja belum? Apalagi definisinya. Bener ya? Belum pernah dengar sama sekali? Baik, nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Mbak, apa yang membedakan cara mengajar Pak Barkah dengan yang lain? Pak Barkah itu inovasi. Inovasinya paling peta konsepnya pasti beda, walaupun gambarannya peluk-peluk tapi api tuh ya. Jos, mantap. Kamu nih jos tak wae papat. Definisi inflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi kenaikan harga secara terus-menerus yang diakibatkan oleh banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kira-kira anak-anak pernah apa ngelamun nggak? Pas stres, pas galau, pas lagi nggak duit. Ini kok gak udah duit atau ya? Pernah ngelamun seperti itu? Pernah ngelamun? Kok gak udah duit atau ya? Atau ini nemu masak gunung menucah hidup ya? Padahal kalau terjadi udah duit tenanan, kalau terjadi hujan uang beneran, yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Apa? Kenaikan harga, bukan kalau terjadi hujan uang ini udah duit. Oh, gak usah inflasi, gak usah aduh-aduh. Gak usah sing adul. Gak usah sing adul. Barang-barang ora Pak? Yuk aku tuku uyah, ora kudu aku duwe duit dhewe. Iya. Iya juga ya. Atau yang agak ilmiah sedikit, Pak, kenapa pemerintah tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk nyaur utang? Iya, pernah. Itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Tetapi apa yang terjadi ketika kita mencetak uang sebanyak-banyaknya, uang kita jadi tambah tidak laku. Iya, tidak ada harganya. Ya saat itulah, pada saat terjadi inflasi inilah uang kayaknya rego nih. Sama dengan sekarang. Uang lek ngarani duit 1 juta, ya, secara nominal besar 1 juta, secara real kecil iya, itu yang terjadi. Uang jadi tidak ada nilainya. Apa meneh udan duit. Makanya kalau sudah mengerti ojo arep-arep udan duit. Karena apa? Jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak saja, terjadi inflasi. Dan terjadi inflasi itu tidak enak. Tapi ingat bahwa di peta konsep ketika terjadi hanya satu macam barang saja yang naik, itu tidak dikatakan sebagai inflasi. Misalnya gak wayang buah pelem, regoni pelem naik, tidak dikatakan sebagai inflasi. Yang dikatakan sebagai inflasi adalah ketika terjadi satu kenaikan harga macam barang, kemudian berimbas kepada kenaikan harga barang yang lain. Contohnya saat terjadi kenaikan BBM. Pada saat terjadi kenaikan harga BBM, semuanya ikut naik. Regone bayem mundak berkoropo, harga transport untuk mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen juga naik. Ya itulah yang dikatakan sebagai inflasi. Jenis inflasi ada berdasarkan tingkat keparahannya. Ada inflasi ringan, inflasi yang terjadi kurang dari 10%. Yang kedua inflasi sedang antara 10 sampai
30%. Inflasi berat antara 30 sampai 100. Hiperinflasi terjadi di atas 100%. Jadi kalau kemarin kita menghitung indeks harga, itu kan terjadi kenaikan barang 1,57% itu ya, 2,37%. Itu berarti tingkat keparahannya masih apa? Masih rendah. Karena apa? Kurang dari 10%. Kemudian inflasi yang berdasarkan penyebabnya ada demand pull inflation. Inflasi yang terjadi karena kenaikan permintaan. Contohnya, pada saat panen raya, orang suka beli apa? Iya emas, apa lagi? Sepeda motor, mobil. Pada saat panen, harga sepeda motor pasti akan naik. Karena apa? Terjadi kenaikan permintaan. Permintaan terhadap sepeda motor naik. Pada saat tidak panen, harga sepeda motor diturunkan, dikasih bonus ya, dikasih cashback. Inflasi yang terjadi karena kenaikan permintaan. Yang kedua, inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya, cost push inflation. Inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi. Misalnya ketika harga bawang merah naik, harga lombok naik, harga nasi goreng juga ikut naik. Karena terjadi kenaikan biaya produksi. Kemudian inflasi berdasarkan asalnya, ada inflasi yang berasal dari dalam negeri, dari Indonesia sendiri. Ada yang inflasi yang terjadi berasal dari luar negeri. Menghitung laju inflasi bisa digunakan dengan menggunakan GNP deflator. Menggunakan GNP deflator. Rumusnya adalah GNPT dikurangi GNPT min 1 dibagi GNPT min 1 dikali 100%. GNPT berarti tahun yang besar. GNPT berarti tahun yang besar. GNPT min 1 itu tahun sebelumnya dibagi dengan GNP tahun sebelumnya dikali 100. Kalau menggunakan IHK juga sama. IHKT dikurangi IHKT min 1 dibagi IHKT min 1 dikali 100. Tapi apapun itu, apapun yang terjadi di Indonesia, itu kita harus masih tetap bersyukur karena Indonesia digoncang krisis sebesar apapun, digoncang inflasi sebesar apapun, Indonesia tetap akan sehat-sehat saja. Karena Indonesia yang berada di garis khatulistiwa, dikatakan sebagai Zamrud khatulistiwa, merupakan intan permata yang sangat amat mahal, yang kata Kus+, Indonesia adalah gemah lipah loh jinawi, murah kang sarwati nuku, subur kang sarwati nandur. Jadi ini ngono. Katanya Kus+, Indonesia adalah bukan lautan, hanya kolam tongkat dan batu jadi tanah. Makanya berbanggalah hidup di Indonesia karena di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Demikian pembahasan tentang inflasi. Semoga ada manfaatnya. Jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu juga dikatakan sebagai ibadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subarkah melaporkan.